Haleluya, puji Tuhan. Sudah kita berdiri, kita siapkan hati kita menghampiri hadirat Tuhan. Kita angkat pujian kita di hadapan hadirat-Mu.
kehadiran-Mu malam hari ini. Kami datang dengan penuh kerinduan Tuhan. Kami rindu akan Engkau Tuhan. Mari layakkan kami semuanya. Hadirlah Engkau bagi kami semuanya. Pimpinlah kami Tuhan, menyenangkan hati-Mu. Kami rindu ibadah kami berkenan pada Tuhan. Kuasa setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapa, urapi kami semua. Terlebih kami hamba-hamba-Mu yang Tuhan percaya akan melayani. Mulai dari memimpin puji-pujian, para pemain musik, operator LCD, operator singer, layakkan kami. Urapi kami Tuhan. Terlebih hamba-Mu yang Tuhan percayakan menyampaikan firman-Mu, menyampaikan isi hati-Mu, apa yang menjadi rancangan Tuhan bagi kami. Pakai hamba-Mu, urapi hamba-Mu, pimpin hamba-Mu Tuhan. Dan kami yang hadir malam hari sungguh-sungguh diberkati oleh Tuhan. Nyata firman-Mu melawat setiap pribadi hari ini Tuhan. Engkau yang mengerti, Engkau yang memahami setiap kami, pergumulan kami. Hanya Engkau yang tahu dan hanya Padamu ada jawaban. Biarlah sungguh Kau berkarya lewat firman-Mu malam hari ini. Saudara-saudara kami dalam perjalanan menuju tempat ini, beri kekuatan, beri gairah untuk bersama-sama kami beribadah kepada Tuhan. Saudara-saudara kami berhalangan datang, apapun pergumulan mereka, Engkau juga menolong mereka. Lingkungan kami ini juga berkati. Ada damai sejahtera, ada sukacita. Terima kasih Bapa yang baik. Engkau Tuhan kami yang hidup, yang mengasihi kami. Kalau ada kuasa-kuasa kegelapan, roh-roh jahat di darat, apapun bentuknya pekerjaan iblis dan setan yang mau mengganggu kami, bersatu hati kami menolaknya, mengusirnya. Dalam nama Yesus kami perintahkan Tuhan, lenyaplah daripada cara Yesus. Terima kasih Tuhan. Engkau maha baik, Engkau juga yang dimuliakan, ditinggikan dalam ibadah kami hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa bersyukur, kami perlaskan ibadah kami. Haleluya, bersama kita katakan amin. Puji Tuhan, kami persilakan dulu. Haleluya, kita bersyukur betapa baiknya Tuhan bagi kita, senantiasa julurkan tangannya, menolong kita, menghimpun kita malam hari ini. Kita percaya Tuhan sediakan yang terbaik bagi kita. Kita angkat pujian kita, memuliakan Dia. Sebelumnya kami sampaikan salam damai sejahtera dalam nama Tuhan Yesus bagi kita semuanya. Shalom. Haleluya. Kunaikkan syukur padamu Tuhan.
Bersukacita mengangkat pujian kita, sukacita surga sehingga kita bangkit berdiri. Haleluya. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Haleluya. Bersilakan duduk. Haleluya. Inilah sukacita surga, sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus
yang kita boleh nikmati sepanjang hidup kita dalam berbagai pencobaan yang kita hadapi. Sungguh kita boleh bersuka cita karena ada kuasa Allah. Puji Tuhan, masih kita angkat pujian kita, kemenangan mempelai perempuan. Haleluya. Inilah rencana Tuhan bagi kita gerejanya. Kita akan memerintah bersama-sama dengan Tuhan 1000 tahun dan sampai selama-lamanya. Puji Tuhan, kita akan siapkan hati kita untuk menikmati firman Tuhan. Saudara kita semua bersama kita bangkit berdiri. Berkaryalah Roh Kudus, kita angkat pujian kita. Berkaryalah
jadikan kami sama seperti Yesus. Sekali lagi turunkan tangan. Sudah dulu kami silakan kepada Tuhan yang melayani. Jadikan kami sesuai dengan firman-Mu. Ubahlah kami Bapa, bantulah kami Bapa. Jadikan kami sama seperti Yesus. Haleluya. Puji dan syukur Tuhan, kami naikkan kehadiran Bapa. Tuhan, kami sungguh bersyukur Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Kami boleh rasakan Tuhan, Engkau memberkati kami, Engkau menyertai kami Tuhan. Dalam hidup kami Tuhan, kami selalu merasakan bahwa kehidupan kami di tangan-Mu Tuhan. Hingga malam hari ini kami bisa berkumpul bersama-sama dengan teman seiman kami. Tuhan, menaikkan pujian syukur kami Bapa. Bahkan pada kesempatan ini kami masih berikan waktu Tuhan untuk mendengarkan firman Tuhan. Itu karena pemberkatan yang nyata dalam hidup kami. Mari Bapa, berkati semua yang hadir tempat ini, dari yang termuda hingga yang tertua, hingga kami boleh mengerti firman Tuhan. Lebih lagi kami dapat melakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu, mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Kami silakan kembali. Puji nama Tuhan, kami menyapa sidang jemaat yang boleh hadir pada malam hari ini. Salam sejahtera dalam nama Yesus Kristus. Shalom. Shalom. Puji nama Tuhan, kita selalu bersyukur buat kemurahan Tuhan yang sungguh nyata dalam hidup kita. Kita bisa merasakan kebaikan Tuhan dalam hidup kita pribadi. Banyak hal yang terjadi dalam hidup kita, tapi Tuhan tak pernah meninggalkan kita. Kita adalah milik kesayangan Tuhan, kita berharga di mata Tuhan. Ketika banyak persoalan yang terjadi, Tuhan berkata bahwa tangan Tuhan tak akan membiarkan kita jatuh, gitu ya. Malam hari ini kalau kita bisa berkumpul bersama-sama bukan karena kuat dan gagah kita, tetapi karena Tuhan yang selalu memberikan kesempatan demi kesempatan. Oleh itu pada malam hari ini kita menggunakan kesempatan itu untuk merenungkan firman Tuhan. Mari sebelum kita datang sujud berdoa, menaikkan doa-doa ucapan syukur kita dan juga menaikkan doa permohonan kita. Kita akan merenungkan sebuah firman Tuhan dalam kitab Mazmur pasal 100 dan 138. Mazmur 138. Ini yang akan menjadi renungan kita malam hari ini. Kita mau merenungkan perkataan Raja Daud, bagaimana dia menaikkan ucapan syukurnya buat pertolongan Tuhan yang ia rasakan. Banyak hal yang terjadi dalam hidup Daud. Nah, kita sudah sering sekali membaca, bahkan sudah terlintas begitu saja bagaimana kehidupan Daud sejak ia muda sampai akhir hayatnya. Perjalanannya begitu banyak, tetapi firman Tuhan catat ia bertahan, ia tidak meninggalkan Tuhan. Ya, bahkan firman Tuhan mencatat bahwa Daud gitu ya, Daud membangun rumah Tuhan. Dia mempersiapkan pembangunan rumah Tuhan. Dia katakan dalam Mazmur 23 ya, bahwa ia ingin berdiam di bait Allah seumur hidupnya. Tetapi ayat mencatat bahwa Daud hanya Tuhan perbolehkan untuk mempersiapkannya. Malam hari ini kita akan belajar bagaimana Raja Daud yang bisa bertahan sampai akhir hidupnya. Dia tidak pernah meninggalkan Tuhan. Semakin banyak masalah yang menerpa, bukan dia meninggalkan Tuhan, tetapi semakin kuat di dalam Tuhan. Mari kita boleh baca bersama Mazmur 138 ayat yang pertama. Ayat yang pertama sampai ayat yang ke-8. Kalau sudah menemukan, kita baca bersama-sama. 1, 2, 3, ya. Dari Daud, aku hendak bersyukur kepadamu dengan segenap hatiku di hadapan para Allah. Aku akan bermazmur bagimu. Aku hendak sujud ke arah bait-Mu yang kudus dan memuji nama-Mu oleh karena kasih-Mu dan oleh karena setia-Mu. Sebab Kau buat nama-Mu dan janji-Mu melebihi segala sesuatu.
Pada hari ini seru aku, jawab aku. Engkau menambahkan kekuatan dalam jiwaku. Semua raja di bumi akan bersyukur kepadamu ya Tuhan, sebab mereka mendengar janji dari mulut-Mu. Mereka akan menyanyi tentang jalan-jalan Tuhan, sebab besar kemuliaan Tuhan. Tuhan itu tinggi, yang melihat orang yang hina, dan mengenal orang yang sombong dari jauh. Jika aku berada dalam kesesakan, Engkau mempertahankan hidupku, dan dalam amarah musuhku Engkau mengulurkan tangan-Mu, dan tangan kananmu menyelamatkan aku. Tuhan akan menyelesaikan bagiku. Ya Tuhan, kasih setiamu untuk selama-lamanya. Janganlah kau tinggalkan perbuatan tangan-Mu. Dari pembacaan firman Tuhan ini tadi kita bisa menikmati, kita merenungkan, bahkan kita bisa membuat kesimpulan bahwa Daud merasakan begitu banyak pertolongan Tuhan dalam hidupnya. Ayat 3 tadi menjelaskan bahwa pada waktu aku berseru, Engkau menjawab aku. Engkau menambahkan kekuatan dalam jiwaku. Nah, ini juga kita rasakan. Hari-hari ini banyak hal yang kita lewati dalam hidup kita. Selalu supaya kita bisa bersyukur kepada Tuhan, kita tidak melihat ke depan, tetapi kita melihat ke belakang. Apa yang sudah Tuhan lakukan dalam hidup kita. Ulangan 8 katakan ingatlah, ingatlah. Jadi kita mengingat kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Hari ini kita akan belajar bagaimana Raja Daud. Raja Daud itu tadi yang pada akhir hidupnya, begitu ya, dia tidak meninggalkan Tuhan. Banyak raja-raja yang justru pada masa hidupnya, akhir hidupnya itu justru jauh dari Tuhan. Contoh Saul. Jadi kita baca Saul itu diurapi Tuhan, dipakai Tuhan menjadi raja yang pertama. Tetapi pada akhirnya justru roh Tuhan pergi darinya. Anaknya Daud, Salomo, diberikan Tuhan hikmat yang luar biasa. Tidak pernah dicatat lagi bahwa ada orang seperti bijaksananya Raja Salomo. Tetapi pada akhir hidupnya justru dia meninggalkan Tuhan. Nah, kita begitu ya, firman Tuhan katakan begitu, banyak yang dipanggil, tapi sedikit yang dipilih. Nah, kita juga di akhir hidup kita ini banyak hal yang terjadi dalam hidup kita. Bukan sebesar apa masalah itu yang penting, yang harus kita renungkan, atau bagaimana caranya. Ya, tetapi dalam hidup kita, seberapa banyak pun persoalan yang terjadi dalam hidup kita, seberat apapun ujian dalam hidup kita, yang Tuhan inginkan dalam hidup kita, supaya kita bisa bertahan sampai akhir. Ya. Rasul Paulus dalam setiap pelayanannya, gitu ya, dia catat dalam 2 Timotius katakan dia mencoba berlari sampai garis finish. Ya, ibaratkan sebagai seorang pelari. Gitu ya. Nah, kalau pelari itu menyerah di tengah jalan, tentu sangat disayangkan. Gitu ya. Nah, kita juga hari-hari ini gitu ya, menuju nanti kedatangan Tuhan yang kedua kali, gitu ya, ujian-ujian semakin berat supaya seleksi itu terjadi. Gitu ya. Jadi kalau ada orang yang gugur di akhir zaman, tentu sangat disayangkan. Nah, kita mempelajari itu. Kita baca Matius 24 ayat yang ke-13. Apa yang kita alami hari-hari ini, yang Tuhan sudah membuatkan bahwa kita anak-anak Tuhan yang mendapat kemurahan Tuhan, hidup di akhir zaman, tentu akan mengalami problema yang berbeda dari mereka yang menerima Injil di masa itu. Nah, kita akan menerima banyak hal gitu ya pada akhir zaman. Nah, waktu itu Tuhan membuatkan gitu ya bahwa banyak yang terjadi gitu ya. Nah, kita juga bisa merasakan gitu ya bahwa sudah digenapi. Nah, tetapi Tuhan katakan, ayo orang yang bertahan pada kesudahannya akan diselamatkan. Mari kita baca 24 ayat yang ke-13. Matius 24 ayat yang ke-13. Matius 24 ayat yang ke-13. Mari kita baca. 1, 2, 3 ya.
tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Gitu ya. Jadi banyak hal yang terjadi. Gitu ya. Nanti kita baca di ayat sebelumnya menjelaskan bagaimana kehidupan orang-orang di akhir zaman. Banyak persoalan yang terjadi. Tetapi yang penting itu dicatat bahwa orang yang bertahan dalam kehidupan tadi kita baca dalam Mazmur 138, Raja Daud segerinting itu banyak persoalan yang terjadi. Raja Daud itu dicatat dalam firman Tuhan, dia tidak pernah meninggalkan Tuhan. Dia bertahan konsisten dalam imannya, gitu ya, sampai akhir hidupnya. Nah ini kita juga persoalan tiap orang dalam hidup ini tentu saja berbeda-beda. Pergumulan saya, pergumulan sidang jemaat, pergumulan Bapak Gembala, suami, istri, anak-anak, ya, semua orang di dunia ini masing-masing punya ujian berbeda-beda. Ada yang diberikan ringan, gitu, ada yang diberikan berat, sesuai dengan kemampuan yang Tuhan lihat dalam hidup kita. Nah, tetapi yang penting perlu dicatat bahwa bukan seberapa banyak, seberapa ringan, tetapi bagaimana supaya kita bisa bertahan. Apa yang dihadapi anak-anak Tuhan di akhir zaman? Kita baca ayat yang ke-4 mulai ayat yang ke-4 sampai nanti ayat yang ke-8. Mari Matius 24 ayat yang ke-4 sampai ayat yang sampai ayat yang ke-12 saja kita baca bersama-sama. Mari kita baca 1, 2, 3 ya. Jawab Yesus kepada mereka, waspadalah supaya jangan ada orang menyesatkan kamu, sebab banyak orang akan datang dan memakai namaku dan berkata, Akulah Mesias, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang, namun berwaspadlah, jangan kamu gelisah, sebab semuanya itu harus terjadi, tetapi itu belum kesudahannya. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan. Akan ada kelaparan dan gempa bumi. Akan tetapi semuanya itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Pada waktu itu kamu akan diserahkan sebagai sisa, dan kamu akan dibunuh, dan kamu akan dibenci semua orang karena namaku. Dan banyak orang akan murtad, dan mereka akan saling membenci. Banyak nabi-nabi palsu akan muncul menyesatkan banyak orang, dan mereka makin berkata, maka akan menjadi ini. Ya banyak ditujukan ya, dicatat kita, dan kita juga sudah melihat bagaimana yang terjadi di dunia ini. Makanya Tuhan katakan tadi ayat yang ke-13 bahwa intinya yaitu apapun yang terjadi, ayat 4 sampai yang 12 tadi Tuhan katakan bahwa yang bertahan akan diselamatkan, tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Apa yang dimaksud dengan bertahan? Apa itu bertahan? Apa itu bertahan? Makanya Tuhan katakan kepada orang-orang, kepada kita orang di masa itu, bahkan kita yang hidup akhir zaman, apa itu maksudnya bertahan? Bertahan artinya itu berdiri teguh dan tak bergeser dari posisi awal. Itu ya secara definisi arti bahasanya gitu ya. Jadi bertahan itu artinya berdiri teguh dan tak bergeser dari posisi awal. Andai kata saya tetap di sini, mau apapun terjadi 1 senti pun tak bergeser. Nah, itu artinya bertahan gitu ya. Nah, firman Tuhan gitu ya katakan juga dalam Kolose, kita menghadapi apapun yang terjadi dalam hidup ini, Rasul Paulus memberikan pesan kepada orang-orang di Kolose bahwa mereka harus bertekun dalam iman dan jangan bergeser dari pengharapan Injil. Coba kita baca Kolose 1 ayat yang ke-23. Kolose 1 ayat yang ke-23. Kolose 1 ayat 23. Nah, kalau orang-orang di masa itu, di zaman rasul-rasul, tentu saja mereka harus mempertahankan imannya dari orang-orang di sekelilingnya. Salah satunya dari orang Yahudi, ada juga dari orang-orang yang bukan Yahudi, memang penyembah berhala.
Nah, kita bersyukur kepada Tuhan, kita menang di situ. Kita punya akses yang luar biasa baiknya untuk beribadah, gitu ya. Kita bisa beribadah tanpa ada halangan, gitu ya. Nah, kadang-kadang bukan karena kebebasan yang luar biasa itu kita peroleh, seringkali kita justru tidak menghargai hal itu. Nah, itu jadi koreksi dari kita. Sedangkan mereka di masa itu, orang-orang Kolose, harus bertekun dalam iman, gitu ya. Harus kuat walaupun banyak hal yang harus mereka lalui, gitu ya. Tekanan demi tekanan hanya demi mempertahankan Injil. Coba kita baca Kolose 1 ayat 23. Mari kita baca bersama. 1, 2, 3 ya. Sebab itu kamu harus bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak tergoncang, dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar dan yang telah dikabarkan di seluruh alam bahwa langit yang aku ini Paulus telah menjadi pelayannya. Kita ulang sekali lagi, belum sebentar. Kolose 1 ayat 23. 1, 2, 3 ya. Sebab itu kamu harus bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak tergoncang, dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar dan yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit, dan yang aku ini Paulus telah menjadi pelayannya. Gitu ya. Bertahan artinya tadi tidak bergeser, ya. Bertekun tidak bergeser. Hari-hari ini kita memang tidak alami seperti orang-orang di zaman itu, gitu ya. Kita punya akses yang luar biasa untuk beribadah. Kadang masalah yang lain yang justru menghambat kita, gitu ya, terkadang membuat kita tidak beribadah kepada Tuhan. Nah, itu yang harus kita koreksi. Hari-hari ini, baru-baru ini ada kesaksian gitu ya, kesaksian teman gitu bertanya begitu. Ada banyak gitu ya penyesat gitu ya, tetapi ini lebih lucu gitu karena nama gerejanya Gereja Yesus Kristus di Akhir Zaman. Karena teman-teman tahu saya pernah sekolah Alkitab begitu, tanya, "Bang, ini ada datang sama kami, mau datang dia katanya berbincang-bincang gitu ya." Tapi nggak tahu kami menjawab, tapi karena dibilangnya, "Ayolah kita diskusi Alkitab." Sebab itu kami undang dia supaya dia bicara sama bagaimana itu menurutnya. Nah, ini kami selidiki, berbincang-bincang beberapa waktu begitu ya sama bapak ini. Mereka datang dengan atas nama bahwa mereka itu datang dari gereja namanya Gereja Yesus Kristus Akhir Zaman. Baik, mereka berikan bantuan bagi orang yang memerlukan pertolongan dari segi finansial. Gitu ya. Kalau sakit diberikan pengobatan. Pokoknya cara penginjilnya luar biasa baiknya. Yang sakit diberikan akses supaya bisa berobat, yang kurang pekerjaan diberikan pekerjaan, bahkan yang ingin sekolah pun disekolahkan. Dengan catatan mereka harus beribadah di organisasi itu. Tampaknya baik, nah, tetapi setelah diteliti, yang mereka pakai bukan lagi Alkitab. Gitu ya. Memang waktu penginjilan mereka gunakan Alkitab yang kita pakai sekarang ini. Tetapi setelah kami berbincang-bincang, mereka gunakan Alkitab namanya Kitab Mormon. Ya, Kitab Mormon. Mereka tidak percaya bahwa Yesus itu adalah juru selamat. Tuhan Yesus itu adalah Allah kecil. Ya, Allah kecil. Jadi Allah ada lagi Allah kecil. Banyak penyesat-penyesat yang kalau kita tidak peka, kalau kita tidak mengerti firman Tuhan, justru kita terseret. Makanya firman Tuhan tadi katakan gitu ya, ayo tetap teguh, jangan mau digeser dari pengharapan Injil. Nah, banyak orang-orang seperti itu tentu saja ya tergiur ya. Siapa ini? Gereja mana yang mau menolong? Gereja Protestan banyak yang mau dibayar, bayar iuran, bayar ini, bayar itu. Apalagi kita karismatik gitu ya, sedikit persembahan. Mereka datang tidak usah bawa persembahan, justru mereka yang diberikan bantuan. Banyak hal lagi begitu di luar sana yang kadang-kadang kita tidak peka gitu ya. Kita hanya fokus saja tentang kehidupan kita. Mari gitu ya, firman Tuhan tadi katakan dalam kitab Matius 24 itu banyak penyesat gitu ya. Banyak orang juga meninggalkan dunia karena kehidupan itu tadi alasannya ekonomi kah, keluarga kah gitu ya. Dengan cara seperti itu, cara ini. Nah, kita ayo dalam hidup kita
kita mau bertahan, ya tidak bergeser dari pengharapan Injil. Walaupun banyak yang kita alami, ya, orang gitu ya, dengan program mereka, ya, gereja Kristus akhir zaman itu pusatnya ada di Jalan Baca, gitu kan. Mereka punya gereja, gitu ya. Dengan alasan ekonomi tentu saja ikut. Nah, akhirnya meninggalkan Tuhan. Gitu ya. Ya udahlah, yang penting bilang saja lah itu. Ada kawan bilang itu, jadi aku itu aja dari sana loh. Dikasih modal kerja, gitu ya. Lagi udah disiapkan modal. Kalau hati, Tuhan tahunya hati katanya. Nah, kita nggak seperti itu. Kita hidup, gitu ya. Tahu firman Tuhan katakan dalam Galatia, gitu ya. Sekalipun malaikat datang, kalau memberikan Injil di luar dari apa yang kusampaikan, firman Tuhan katakan di kitab Allah. Nah, mari itu poin yang pertama. Ya. Bertahan artinya bertekun dalam iman, nah, kemudian juga tidak bergeser dari posisi awal. Kemudian yang kedua, bertahan artinya itu tidak undur. Kita dengar, sudah kita baca juga bagaimana murid-murid hanya mendengar perkataan Tuhan Yesus, "Akulah roti hidup." Akulah roti hidup. Tuhan Yesus tidak marah, hanya katakan saja akulah roti hidup. Tidak dia bilang celakalah kamu, enggak seperti itu dibilang Tuhan. Tetapi murid-murid yang lain, Yohanes 6 ayat 66 itu banyak yang meninggalkan Tuhan. Hanya dari perkataan Tuhan saja yang mengatakan roti hidup. Nah, kita juga itu ya, bertahan artinya tidak mundur. Kemudian yang ketiga, bertahan itu artinya tetap setia, ya, tetap setia. Mari kita baca dalam kitab Amsal 20 ayat 6. Ya, makanya Tuhan katakan, ayo, banyak hal yang terjadi akhir zaman, tetapi orang yang bertahan, ya, orang yang bertahan pada kesudahannya akan diselamatkan. Ya, bertahan artinya tidak bergeser dari posisi awal, kemudian tidak mundur, kemudian tidak mendua hati atau tetap setia, tidak bimbang, tidak ragu, tetapi menjadi orang yang setia. Amsal 20 ayat 6. Amsal 20 ayat yang ke-6 kita baca bersama-sama. 1, 2, 3, ya. Banyak orang menyebut diri baik hati, tetapi orang yang setia, siapakah yang menemukan? Ya, banyak orang yang bilang dia baik hati, tetapi yang setia, siapa yang menemukannya? Nah, ini kita dalam hidup kita, ini yang kita pelajari, bahwa dalam hidup kita hari-hari zaman ini yang perlu bertahan. Kita tidak bergeser dari posisi kita, kemudian juga kita tidak mundur, kemudian kita tetap setia. Kemudian dalam hal apa saja kita harus bertahan? Itu pertanyaan yang selanjutnya, gitu ya. Dalam hal apa saja kita harus bertahan? Yang pertama, yang paling penting tadi sudah kita baca dalam kitab 1 Kolose. Yang pertama itu harus kita pertahankan bukan bagaimana supaya hidup di dunia, gitu ya. Minggu lalu sudah kita pelajari. Kalau hanya bertahan hidup, kita tidak sama, ya, tidak beda dengan binatang. Binatang tetap bertahan hidup. Bagaimana supaya bertahan hidup? Gitu ya. Makanya mereka berjuang pagi-pagi makan, gitu ya, pagi siang mempertahankan hidupnya. Nah, jadi kalau kita dalam hidup kita hanya bertahan sampai hidup saja, nah itu tidak ada gunanya, gitu ya. Tidak ada gunanya. Tetapi firman Tuhan katakan bahwa yang terpenting dalam hidup kita itu bukan hanya bertahan untuk proses secara jasmani, perlu kita pertahankan, tetapi itu bukan menjadi hal yang prioritas dalam hidup kita. Tetapi yang paling penting firman Tuhan katakan, kita ini bertahan dari iman kita, begitu ya. Mari kita baca dalam Yudas pasal yang pertama ayat yang ke-3. Yudas pertama ayat yang ke-3. Dalam akhir zaman banyak orang di antara kita justru gitu ya, dalam hidupnya itu terikat atau malah menjadi penyesat. Makanya ini Yudas memperingatkan supaya kita dengan sungguh-sungguh mempertahankan iman kita.
Karena apa bisa murtad atau tersesat? Ya. Tentu saja banyak faktornya. Ya, salah satu karena permasalahan hidup, ya, permasalahan hidup ekonomi yang paling menjerat membuat orang meninggalkan Tuhan. Ya, meninggalkan Tuhan karena faktor yang lain. Mari kita baca ayat yang Yudas 1 ayat yang ketiga sampai ayat yang keempat. Yudas 1 ayat yang pertama, Yudas 1 ayat ketiga dan keempat. 1, 2, 3, ya. Saudaraku yang kasih, sementara aku sungguh-sungguh berusaha menulis kepada kamu tentang keselamatan kita bersama, aku merasa terdorong untuk menulis ini kepada kamu dan menasihati kamu, supaya kamu tetap berjuang untuk mempertahankan iman yang telah disampaikan kepada orang-orang kudus. Sebab tentu yang telah masuk sebagai susuk di tengah-tengah kamu, yaitu orang-orang yang telah ditentukan untuk dihukum. Mereka adalah orang-orang fasik yang menyalahkan kasih karunia Allah kita untuk memuaskan hawa nafsu mereka, dan yang menangkap satu-satunya penguasa dan Tuhan kita Yesus Kristus. Gitu ya. Jadi hal yang pertama yang harus kita pertahankan tentu saja iman kita. Apapun yang terjadi, kita tidak mau meninggalkan Tuhan. Kita selalu yakin dan percaya seperti Raja Daud katakan, apapun permasalahan kita katakan Tuhanlah yang menyelesaikannya. Daud tadi katakan Tuhan yang menyelesaikan. Malam hari ini apapun yang kita hadapi, apapun problema kita, permasalahan kita, dalam doa kita katakan, ayat Tuhan akan menyelesaikannya bagiku. Ketika kita berseru, tentu Tuhan jawab kita. Kemudian yang kedua, dari hal apa saja yang kita ini harus bertahan? Pertama dari iman. Kemudian yang kedua itu kita harus bertahan melawan tipu daya iblis. Tipu daya iblis. Apa yang dilakukan iblis? Apa yang dilakukan iblis dengan tipu dayanya? Supaya anak-anak Tuhan itu tentu saja meninggalkan Tuhan. Itu tujuan iblis. Itu tujuan iblis. Nah, dengan cara apa dia menipu kita? Pertama, melalui pikiran kita. Sasaran utama itu melalui pikiran kita. Contoh Hawa ditipu dari pikirannya. Dia bilang, ayo makanlah buah larangan itu, nanti kamu seperti Tuhan. Enggak, kamu enggak mati. Walaupun Hawa sudah bilang Tuhan, kami enggak makan. Nanti kalau kami makan, nanti kami mati. Padahal Tuhan katakan, bukan nanti kamu akan mati, tetapi pasti mati. Tetapi apa yang di pikiran Hawa tadi? Dia pikir bahwa buah larangan itu sedap kelihatannya, lagi pula mengandung pengertian. Akhirnya Hawa jatuh. Jadi iblis itu selalu menggunakan pikiran kita. Nah, kita kalau gunakan pikiran kita menghadapi persoalan tak akan bisa diselesaikan. Sudah kita alami begitu ya. Tentu saja hari-hari yang lalu ada banyak persoalan, kita gunakan pikiran kita, tentu kadang membuat kita justru tambah sakit gitu ya. Tetapi ketika kita belajar berserah kepada Tuhan tuntun kita, Tuhan berikan jawaban-jawaban melalui apa yang terjadi dalam hidup kita. Kemudian yang kedua, dengan cara apa itu biasanya iblis menipu kita? Melalui rasa kecewa. Melalui rasa kecewa ditanamkan sebesar-besar mungkin dalam hidup kita, rasa kecewa kepada Tuhan. Contohnya, banyak persoalan terjadi tapi tak kunjung selesai. Timbul banyak pertanyaan di otak kita. Mengapa hal ini terjadi? Di mananya Tuhan? Gitu ya. Aku sudah ikut Tuhan begitu banyak, gitu ya. Memberikan banyak hal, waktu, tenaga untuk Tuhan, tetapi kok hidup hanya seperti ini saja, begitu ya. Bahkan orang yang tidak mengenal Tuhan lebih sukses hidupnya dari saya. Mulai ditimbulkan rasa kecewa, gitu ya. Seperti tadi teman saya, salah satu orang itu ikut ya, gitu ya, gereja Yesus dengan alasan tadi ekonomi, kayak gini-gini aja ya. Padahal kalau gereja itu nggak ada bayar, hidup dikasih, gitu.
Dijelaskan pun akhirnya sama dia bahwa ikut Tuhan itu pengorbanan gitu ya, nggak masuk akal. Nah kita justru bersyukur ya gitu ya. Pencobaan yang ada, masalah yang ada itu bukan membuat kita itu semakin jauh dari Tuhan, tetapi itu untuk menaikkan level kita gitu ya. Nah kenapa orang bisa tertipu dari iblis? Tentu saja karena tidak tahu firman Tuhan ya. Mari kita baca Efesus 6 ayat yang ke-11. Efesus 6 ayat ke-11. Ayo dalam hidup kita ini kita pertahankan iman kita, apapun yang terjadi tidak tinggalkan Tuhan. Raja Daud semakin terjepit, semakin imannya itu kuat gitu ya. Bukan seperti murid-murid Tuhan Yesus ya, hanya mendengarkan omongan Tuhan begitu saja, dikatakan perkataan itu keras gitu ya. Padahal Tuhan ngomongnya tidak keras, hanya katakan akulah roti hidup. Di ayat lain Tuhan katakan, celakalah kamu hai Korazim, celakalah kamu ahli Taurat gitu. Hanya katakan saja roti, akulah roti hidup begitu. Banyak murid-murid meninggalkan Tuhan. Nah itu tadi pola pikir mereka gitu ya. Mereka mulai rasa kecewa gitu ya. Mereka mengharapkan orang yang mampu melepaskan mereka dari tindisan bangsa Romawi di masa itu. Makanya mereka kecewa. Bahkan hingga sekarang orang Israel itu belum menerima Tuhan Yesus sebagai Israel. Dan ayo kita dalam hidup kita, ayo kita melawan tipu daya iblis. Efesus 6 ayat yang ke-11. Efesus 6 ayat yang ke-11 kita baca bersama. 1, 2, 3 ya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu daya iblis. Gitu ya, kenakanlah semua perlengkapan senjata Allah ya, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu daya iblis. Ya, jadi yang pertama dari apa saja kita bertahan, mempertahankan iman gitu ya. Kemudian kedua melawan tipu daya iblis, yang tujuannya supaya kita ini meninggalkan Tuhan. Kemudian yang ketiga, ini yang ringan, tapi ini justru sering sekali yang paling banyak membuat anak-anak Tuhan meninggalkan Tuhan. Kita harus bisa bertahan, berjuang, melewati penderitaan jasmani yang kita alami ya, entah itu sakit, penyakit, ekonomi, konflik dalam keluarga gitu ya, perbedaan pendapat gitu ya. Kita harus bisa bertahan untuk itu. Kita baca dalam Ibrani 10, bukan saya, 1 Petrus ya. 1 Petrus, kita akan bertahanlah. 1 Petrus pasal yang pertama, berbahagialah kamu, bergembiralah kamu gitu ya, pada pencobaan gitu ya, membuktikan kemurnian imanmu. Mari 1 Petrus 1 ayat yang ke-7. 1 Petrus 1 ayat 6 dan ayat yang ke-7. 1 Petrus 1 ayat yang ke-7. Ini penderitaan, perjuangan gitu ya. Secara jasmani kita harus bertahan itu, sehingga kita bisa tampil sebagai emas yang murni. Mari kalau sudah menemukan kita baca bersama-sama. 1, 2, 3 ya. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai pencobaan. Maksudnya semua itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang dipuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu beroleh puji-pujian dari kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Ya, jadi ayo, ada perjuangan, kalau ada penderitaan secara jasmani, firman Tuhan tadi katakan bergembira supaya kita diuji gitu ya. Diuji sehingga kita boleh tampil seperti emas, sehingga mendapat puji-pujian, mendapat kemuliaan dan kehormatan ketika Tuhan Yesus datang pada yang kedua kali. Ya, jadi bertahan dari mempertahankan iman, bertahan dari tipu daya iblis, kemudian mempertahankan tentang kehidupan kita, ya, mempertahankan hidup kita secara jasmani melalui hal-hal yang terjadi hidup kita, melalui pertahankan ya, secara ekonomi, kesehatan atau hal apapun itu. Kemudian yang ke-9
selanjutnya gitu ya. Tuhan katakan tadi itu ya, orang yang bertahan pada kesudahannya akan selamat gitu. Tadi sudah kita pelajari apa itu bertahan, kita sudah pahami juga apa yang harus kita pertahankan gitu. Kemudian caranya bagaimana gitu ya. Caranya bagaimana, bagaimana cara kita mempertahankan iman, bagaimana caranya kita bisa melawan tipu daya iblis, bagaimana caranya kita bisa itu berjuang gitu ya, melewati penderitaan secara jasmani. Caranya yang pertama, sebagai anak-anak Tuhan yang menerima ya, Tuhan Yesus sebagai juru selamat, kita sudah menikmati korban Kristus kayu salib. Ketika kita menghadapi semua itu ya, cara kita bisa bertahan itu, sebagai anak Tuhan kita harus memiliki hati dan pikiran seperti Yesus Kristus ya. Memiliki hati dan pikiran seperti Tuhan. Tuhan waktu itu juga mengalami pergumulan yang luar biasa. Bahkan ayat mencatat sampai dia berdoa berkeringat darah gitu ya. Terjadi bentrok antara pikiran dengan hati gitu ya. Tetapi itu apa ia katakan gitu ya, hatinya sedih seperti mau mati rasanya gitu ya. Kemudian dia katakan apa, kalau boleh ambillah cawan ini daripadaku, tetapi bukan keinginanku yang jadi, tetapi keinginan Tuhan. Artinya apa? Dia buat Tuhan itu sebagai prioritas, Tuhan yang punya otoritas dalam hidupnya. Nah, kita bagaimana supaya kita bisa bertahan? Ini yang kita harus miliki. Kita harus percaya penuh bahwa Tuhan punya otoritas dalam hidup kita. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, bukan ciptaan yang bisa memperindah ciptaan itu, tetapi yang menciptakan. Kita baca Filipi 2 ayat ke-5. Menghadapi ya, persoalan-persoalan tadi, bagaimana kita bertahan dari iman, bagaimana kita bisa bertahan gitu ya, menghadapi tipu muslihat iblis, juga penderitaan secara jasmani yang kita hadapi. Harus kita miliki hati dan pikiran seperti Tuhan Yesus. Filipi 2 ayat yang sudah sangat kita hafal sekali ya, ayat yang ke-5. Filipi 2 ayat yang ke-5. 1, 2, 3. Ya, hendaklah kamu dalam hidupmu sekarang menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Cukup gitu ya. Jadi dia punya pikiran dan hati sama seperti Tuhan gitu ya. Tuhan juga menghadapi problema gitu ya, dalam hidupnya gitu ya. Tetapi itu tadi ya, dia katakan bahwa bukan kehendakku yang jadi, tetapi kehendak Bapa yang jadi. Kalau boleh ambil cawan ini, tetapi Tuhan serahkan otoritas tertinggi. Nah, kita juga ya, apapun yang kita hadapi ya, problema apapun malam hari ini, ayo kita belajar gitu ya, punya hati dan pikiran pada Kristus, bahwa Tuhan yang punya otoritas dalam hidup kita. Kemudian yang kedua ya, kalau kita sudah menyerahkan hidup kita kepada Tuhan yang punya otoritas dalam hidup kita, yang kedua, ayo berserah. Ya, berserah, percaya bahwa ya, Tuhan yang menolong kita. Ya, kita baca kembali dalam Mazmur 138 ayat yang ke-6. Daud katakan gitu ya, Engkaulah Tuhan yang mempertahankan hidupku. Gitu. Kalau hanya diri kita yang mempertahankan, gitu ya, tentu saja nggak mampu kita gitu ya, menghadapi hidup. Begitu ya. Secara pribadi gitu ya, tentu saja gak bisa gitu ya. Tetapi ketika Tuhan ada di tengah-tengah kita, tentu saja Tuhan memberikan kekuatan baru dalam hidup kita. Mazmur 138 7 ayat 7 dan 8 gitu ya. Ayo berserah kepada Tuhan, katakan kepada Tuhan, sebutkan persoalan hidup kita, pergumulan kita malam hari ini, bilang bahwa Tuhan yang menyelesaikan, bukan kita gitu ya, bukan kita, tetapi Tuhan yang menyelesaikan. Kita baca 7, 8. 1, 2, 3. Ya, jika aku berada dalam kesesakan, Engkau memberkati hidupku. Terhadap amarah musuhku, Engkau mengulurkan tanganmu, dan tangan kananmu menyelamatkan aku. Tuhan akan menyelesaikan bagiku. Ya Tuhan, kasih setiamu untuk selama-lamanya. Janganlah Kau tinggalkan
Ayo malam hari ini begitu ya, cara kita bertahan dalam hidup kita, melalui persoalan hidup kita, katakan kepada Tuhan bahwa Tuhan yang menyelesaikan semua persoalan kita itu, entah itu kecil besar apapun itu. Kemudian yang ketiga, yang pertama tadi memiliki hati seperti Tuhan, mau menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Kemudian yang ketiga, ayo belajar bekerja sama. Bekerja sama, ya, ayo belajar bekerja sama dalam organisasi terkecil, mulai dari keluarga, gitu ya, mulai dari suami dan istri bersama-sama, gitu ya, bekerja. Kita sudah pelajari minggu lalu, gitu ya, ada sepakat, kemudian ada doa, bekerja sama. Kemudian dalam keluarga, dalam anak-anak, gitu ya, dalam pelayanan tempat kita melayani, bekerja sama, gitu ya. Sehingga terjadi persekutuan. Jemaat mula-mula waktu itu kita ingat mereka datang, gitu ya, berkumpul bersama-sama, bersekutu, mereka sama-sama membantu satu sama lain, gitu. Jika ada yang kekurangan satu, yang satu akan menutupi. Bahkan ada yang rela menjual semua apa yang milik ada badannya untuk membantu pelayanan masa itu. Nah, kita juga supaya kita bisa bertahan dalam hidup kita, gitu ya, tidak bisa kita sendiri saja, gitu. Kita perlu juga orang lain, kita yang menopang kita secara apapun itu, gitu ya. Kemudian kita baca Pengkhotbah 4 ayat 12. Nah, Salomo katakan begitu ya, gak baik sendiri dalam hidup ini, begitu ya. Makanya sebagai anak Tuhan kita juga perlu bekerja sama, gitu ya, dalam menyelesaikan hal apapun, gitu. Makanya untuk bertahan hidup, gitu ya, untuk bertahan menghadapi tiga bagian tadi, ya, selain kita juga harus memiliki hati pikiran seperti Tuhan, mau percaya dan berserah sama Tuhan, juga kita harus bekerja sama-sama dengan orang yang ada sekeliling kita. Pengkhotbah 4 ayat yang ke-12. Mari kita baca bersama. 1, 2, 3 ya. Dan bila mana orang dapat kalahkan, 2 orang akan bertahan, kali 3 lembar tak mudah diputuskan. Ayo dalam setiap persoalan hidup kita, dalam hal apapun, mari belajar untuk bekerja sama. Nah, ya, jadi itu tadi cara kita supaya bertahan, gitu ya. Upahnya ayat mencatat tadi, tetapi barang siapa yang bertahan pada kesudahannya, upahnya ayat mencatat bahwa ia akan selamat. Kembali kita ke Matius pasal 14 ayat 24 dan 13 tadi. Ayo, kalau kita sudah bertahan melalui semua itu, tadi catat apa yang harus dialami anak-anak Tuhan di akhir zaman. Banyak hal yang terjadi, berperang, sakit, penyakit, bencana, silih berganti. Tetapi gitu ya, ayat mencatat orang yang bertahan tentu akan diselamatkan. Penyesat ada, sakit penyakit yang belum ada, kita sudah melihat itu semua. Tetapi ayat mencatat bagaimana kita bisa bertahan, sehingga pada akhirnya ayat mencatat orang yang bertahan tentu akan diselamatkan Tuhan. Mari kita baca kembali. Upahnya untuk orang yang bertahan, ayat yang ke-13 Matius 24 ayat 13. 1, 2, 3 ya. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Ya, jadi upahnya untuk kita yang bertahan adalah yang selamat. Yang kedua, ketika kita bertahan dari semua hal yang terjadi di akhir zaman, ayat mencatat kita juga mendapat mahkota. 2 Timotius 4 ayat 6 sampai 8. Ayo berjuang sampai akhir finish. Kita tidak mau kalah, kita tidak mundur melalui apapun yang terjadi kita. Banyak tawaran-tawaran iblis, budaya iblis melalui pikiran kita, menimbulkan rasa kecewa dalam hati kita. Tetapi dalam hidup kita, ayo kita belajar, gitu ya, supaya kita tetap bertahan menanggung hal apapun di dalam dunia, sehingga ketika Tuhan datang kedua kali, kita mendapatkan mahkota. 2 Timotius 4 ayat yang ke-6 sampai ke-8. Ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-8. 2 Timotius 4 6 sampai 8. Mari kita baca. 1, 2, 3 ya. Mengenai diriku, darahku sudah mulai curahkan sebagai persembahan dan saat yang aku sudah dekat. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah melewati.
Sekarang telah sedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil pada harinya. Tetapi bukan kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangan. Gitu ya. Ini yang kita pelajari malam hari ini, gitu ya. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, ayo jangan undur dari Tuhan. Tuhan ingatkan kita melalui banyak hal yang terjadi dalam hidup kita, menjadi anak-anak Tuhan yang bisa bertahan menghadapi hal apapun, sehingga ketika kita begitu tidak mampu bertahan, Tuhan katakan bahwa kita bisa selamat begitu ya. Kemudian apapun yang terjadi dalam hidup kita, mari katakan bahwa Tuhan yang membuat kita bertahan. Banyak masalah yang terjadi, mari kita katakan kepada Tuhan bahwa Tuhan, Engkaulah yang menyelesaikannya. Ini yang menjadi renungan kita. Semoga kita bisa mengerti, supaya kita bisa belajar melakukan kehidupan kita sehari. Mari pemain musik tampil ke depan, kita akan menyanyikan pujian kita. Kita mau menyanyikan ucapan syukur kita kepada Tuhan, juga menyanyikan doa-doa permohonan kita. Kita naikkan pujian kita. Pujian kita Psalm nomor 64. Aku mau berterima kasih.
Kau